Nah, rekan-rekan semua, mungkin sebagian juga sudah mengenal ataupun yang belum mengenal, mari kita bersama-sama untuk berkenalan dengan pemateri pada pagi hari ini, yaitu ada Pak Alvin Pratama sebagai dosen program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan jurusan Sains di Institut Teknologi Sumatera. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang sudah mengenal lebih dekat ataupun yang belum, mari kita bersama-sama untuk mengetahui Pak Alvin ini seperti apa sih. Next. Nah, ini adalah pengalaman beliau. Sudah banyak mungkin beliau berkecimpung di dunia lingkungan maupun perencanaan. Mungkin salah satunya di sini juga beliau pernah menjadi peneliti, lalu menjadi asisten dosen, lalu menjadi sekarang dosen di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan jurusan Sains di IPERA. Seperti itu. Next. Lalu ini ada top skill beliau, di mana ada juga skill-skill yang mungkin beliau kuasai. Mungkin jikalau ada teman-teman yang mengalami kesulitan ataupun yang ingin belajar lebih jauh terkait dengan sistem dinamik ataupun lainnya, mungkin di sini juga ada kontak beliau, di mana rekan-rekan juga bisa menghubungi langsung melalui kontak berikut yang tertera di layar seperti itu. Baik, next. Ya, mungkin cukup sekian untuk perkenalan terkait itu Plenty dan juga pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin akan saya langsung berikan kepada Pak Alvin yang telah hadir mungkin ya Pak Alvin. Ya, sudah. Oh ya, baik. Mungkin saya persilahkan kepada Pak Alvin untuk kegiatan pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Astin dan panitia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah mengundang saya untuk sharing ya, sharing beberapa hal terkait dengan sistem dinamik. Karena seperti yang rekan-rekan lihat sebelumnya sebelum menjadi dosen ini saya juga sempat menjadi peneliti juga ya di Pusat Studi Lingkungan Hidup. Ya salah satunya berkaitan dengan sistem dinamik ini. Mengembangkan sistem dinamik dalam penerapannya salah satunya dalam KLHS ya, KLHS kemudian dalam TPB juga. Mungkin sebelum saya mulai saya izin share screen ya. Share screen. Oke. Oke, layar saya udah kelihatan semua ya. Sudah ya. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, di kesempatan kali ini kemarin saya dihubungi oleh panitia untuk sharing ya. Ini sistemnya sharing, jadi tidak hanya serta-merta dari saya, dari rekan-rekan yang punya pengalaman juga kita bisa saling saling sharing, bertukar pikiran ya terkait dengan sistem dinamik ini. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan pengantar dan praktek sistem dinamik itu seperti apa. Kemudian perkembangannya sejauh apa di di Indonesia terutama, kegunaannya seperti apa, dan mungkin nanti kalau misalkan ada waktu sisa kita akan coba praktek sedikit menggunakan Stella. Kemarin saya sudah share melalui panitia aplikasi Stella ya. Nanti untuk registrasi numbernya akan saya sampaikan di akhir presentasi ini. Jadi itu salah satu yang aplikasi yang license ya. License teman-teman bisa dapatkan dan gunakan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum kita mempelajari sebuah aplikasi ya, tentunya kita harus tahu dulu apa sih kegunaannya gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah mempelajari sebuah aplikasi, ketika kita sudah mengembangkan dan menguasai suatu aplikasi, tapi kita tidak tahu bagaimana kita menerapkannya, apa kegunaannya terutama di Indonesia gitu ya. Kemudian apa kaitannya dengan keilmuan kita masing-masing ya. Tentu
rekan-rekan sekalian yang bergabung di room ini memiliki keahlian yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, pada dasarnya ketika kita menggunakan sistem dinamik ini, pada dasarnya apapun masalahnya, apapun permasalahannya itu pada dasarnya bisa kita selesaikan dengan sistem dinamik. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita merumuskannya, bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kita menemukan persamaan-persamaan untuk mengembangkan sistem aplikasi itu sendiri gitu ya. Nah, kebetulan di tahun 2019 akhir ya, di tahun 2019 akhir saya juga mendapat kesempatan untuk menghadiri salah satu workshop ya atau semacam sosialisasi dari Bappenas bahwa mereka ada suatu program, mungkin teman-teman udah beberapa juga mungkin sudah tahu juga ya, terkait ada peralihan dari RAN GRK ya, RAN GRK atau RAN RAN GRK menjadi program yang baru ya adalah PPRK ya, Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Nah, ini juga diawali dari kesepakatan yang dilakukan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi, bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan gas rumah kaca ya, gas rumah kaca sebesar 26% ya. Kalau misalkan ada bantuan atau investasi dari luar negeri, itu kita bisa Indonesia berkomitmen akan menurunkan sekitar 30% ya. Nah, dari itu disusunlah suatu program yang namanya adalah PPRK ini ya, Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Nah, di dalam PPRK ini ya sangat banyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan ya. Namun Bappenas sendiri Bappenas sendiri itu memperkenalkan dua sistem yang mungkin yang akan digunakan ya di tahun 2020 ini maupun ke depannya ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa di bagian bawah ini ada dua aplikasi utama yang diperkenalkan oleh Bappenas yang mungkin akan dipakai oleh seluruh daerah mungkin ya dalam membuat KLHS misalkan ya, KLHS RPJMD, kemudian RT/RW dan lain sebagainya. Yang pertama adalah perangkat REDCLU ya, REDCLU. Ya, ini khusus untuk menghitung terkait dengan karbon ya, karbon karena berkaitan dengan perubahan iklim nantinya. Nah, metode yang kedua adalah sistem dinamik gitu ya. Sistem dinamik sudah mulai dipopulerkan oleh Bappenas ya, dan sudah dijadikan salah satu instrumen yang bisa kita gunakan dalam menganalisis berbagai permasalahan gitu ya. Nah, salah satu penerapan yang sudah dilakukan oleh Bappenas, mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, bahwa KLHS RPJMN ya, yang disusun tahun kemarin ya. Nah, itu salah satunya menggunakan tools tools sistem dinamik ini, salah satunya. Aplikasinya sistemnya ini dibangun selama 6 bulan kalau tidak salah. Nah, kemudian menjadi salah satu tools yang cukup cukup representatif ya, dan sekarang diperkenalkan ke berbagai daerah dengan harapan bisa digunakan oleh berbagai daerah nantinya untuk mengembangkan daerahnya dan menyelesaikan berbagai permasalahannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, harapannya ketika teman-teman mendapatkan materi ini ya teman-teman bisa termotivasi ya, rekan-rekan bisa termotivasi untuk mempelajari sistem dinamik ini lebih jauh, karena ya seperti yang rekan-rekan lihat sendiri bahwa sistem dinamik ini sekarang udah menjadi salah satu tools yang cukup populer ya. Udah mungkin beberapa bulan terakhir ini pelatihan-pelatihan terkait dengan sistem dinamik itu sangat banyak ya, baik itu oleh PSLH ITB maupun PSLH IPB ya, maupun pusat-pusat studi yang lainnya mulai memunculkan berbagai pelatihan-pelatihan terkait dengan sistem dinamik ini gitu ya. Nah, berbicara lebih jauh terkait dengan sistem dinamik, maka kita harus tahu dulu sistem dinamik dia terdiri dari sistem dan dinamik ya. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya terkait dengan sistem ini, dia pada dasarnya terdiri dari subsistem ya. Contohnya ketika kita bicara mengenai pencemaran udara ya, maka pencemaran udara itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem seperti mungkin pencemaran dari industri ya, pencemaran dari kendaraan transportasi, pencemaran dari domestik dan lain-lainnya, dan subsistem lainnya gitu ya. Maka ini merupakan suatu
suatu sistem yang kompleks ya. Di dalamnya terdapat interaksi ya, kemudian hubungan sebab akibat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat lebih jauh, maka ini merupakan suatu komponen yang sangat kompleks pada dasarnya ya. Nah, di sini disebutkan juga bahwa keterkaitan antar subsistem itu mengakibatkan kompleksitas ya, detail complexity and dynamic complexity ya. Ya, karena hubungan tadi ya, hubungan antara subsistem satu dengan subsistem lain ketika dihubungkan maka itu akan menjadi suatu subsistem yang kompleks ya, gitu. Kemudian, nah itu yang sistem ya. Nah, kemudian kita masuk ke sistem dinamik itu sendiri ya. Nah, pada dasarnya sistem dinamik itu adalah pemodelan ya. Jadi pemodelan dan simulasi komputer ya. Simulasi komputer untuk mempelajari dan mengelola sistem umpan balik atau feedback yang rumit ya. Pada awalnya sistem dinamik ini banyak digunakan dalam bidang-bidang ekonomi ya. Ekonomi, kemudian di industri banyak digunakan untuk menganalisis berbagai hubungan sebab akibat, keterkaitan antar berbagai komponen. Pada dasarnya mereka menggunakan sistem dinamik ini ya. Kemudian ya seperti yang teman-teman lihat bahwa ketika kita mulai terjun ke sistem dinamik, ketika kita mulai mempelajari sistem dinamik, ya nanti mungkin akan muncul berbagai permasalahan-permasalahan ya, tidak hanya teknis maupun nanti non teknis juga gitu ya. Mungkin dari awal saya coba sampaikan dulu karena kebetulan saya juga pernah ya beberapa kali membangun sistem dinamik ini untuk berbagai permasalahan ya. Memang cukup kompleks ya. Mungkin sebagai orang awam mungkin ya beberapa orang menganggap bahwa sistem dinamik ini gampang ya. Tinggal mencari komponen-komponen, tinggal menghubung-hubungkannya, kemudian menjadi suatu causal loop, diagram dan lain sebagainya, kemudian kita terjemahkan ya. Tapi di balik itu semua sangat banyak tantangan-tantangan mungkin ya yang mungkin akan kita hadapi gitu ya. Baik itu mencari persamaannya, kemudian memilih komponen yang penting ya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di sistem dinamik ini ya permasalahan-permasalahan ini ya contohnya yang seperti tadi ya, dia mengandung jumlah komponennya itu sangat banyak ya. Oleh karena itu nanti akan ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Kemudian variasinya dapat dijelaskan dalam hubungan sebab akibat. Kemudian nanti kita akan bahas juga terkait dengan hubungan sebab akibat ini seperti apa gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, sebenarnya sistem dinamik ini udah lama dikembangkan ya. Sudah lama dikembangkan dari tahun 1948 ya. Dan terus dikembangkan untuk berbagai kebutuhan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, awalnya itu untuk kebutuhan industri ya, industri, kemudian untuk ekonomi ya. Nah, belakangan ini udah mulai masuk ke ranah lingkungan gitu ya, udah masuk ke ranah perencanaan, perkotaan dan lain sebagainya. Karena dia di sistem dinamik inilah kita bisa menghubungkan berbagai komponen-komponen yang mungkin selama ini komponen-komponen ini hanya berdiri sendiri ya. Contohnya lingkungan selama ini mungkin dia hanya berdiri sendiri, dia hanya membahas terkait lingkungan aja gitu ya, terkait dengan pencemaran aja misalkan. Nah, misalkan tata lingkungan mungkin hanya di bagian tata lingkungan aja gitu ya, di bagian atmosfer mungkin ya, hanya di bagian atmosfer aja. Tapi dengan adanya sistem dinamik ini, maka seluruh komponen ini saling berhubungan gitu ya, saling dikaitkan dan saling ada hubungan sebab akibatnya gitu ya. Nah, ini awal mulanya sistem dinamik ini. Nah, kalau kita lihat di luar negeri, sebenarnya sistem dinamik ini udah diajarkan dari SD ya, dari SD. Kemudian bagaimana siswa-siswanya membangun sistem dinamik ini, melihat berbagai keterkaitan yang terjadi ya, tentunya diangkat dari sebuah masalah dulu ya. Ada sebuah masalah, kemudian dirumuskan menjadi sistem dinamik ya. Nah, ini kalau di luar negeri pada dasarnya udah diajarkan dari SD ya. Berbeda dengan di Indonesia, mungkin Indonesia masih pas kuliah ya kemungkinan ya. Saya pun juga mempelajari sistem dinamik pas kuliah dulu ya. Saya baru tahu bahwa sistem dinamik itu ada ya.
Dan rupanya sekarang udah menjadi salah satu tools yang cukup populer di Indonesia ya, dan menjadi salah satu instrumen yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian, nah ini adalah tahapan pemodelan sistem dinamik itu sendiri ya. Ya tentu ketika kita mau memodelkan suatu sistem dinamik ya, ketika kita mau menggunakan sistem dinamik, ya tentu kita harus punya masalah dulu ya. Permasalahan apa yang akan kita selesaikan ya. Kita harus kita harus tahu dulu masalahnya apa dulu ya. Nah, baik itu di lingkungan nanti ya, baik itu di tata kota ya, baik itu di maupun di bidang-bidang lainnya gitu ya. Kita harus punya masalah dulu. Nah, setelah kita mempunyai masalah, maka nanti kita harus mengidentifikasi masalah itu sendiri ya. Kenapa masalah ini terjadi, apa penyebabnya gitu ya. Kemudian komponen-komponen apa saja yang terlibat di dalamnya gitu ya. Yang mensupport gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Kita harus membreakdown masalah itu seperti apa gitu ya. Nanti kalau kita bicara lebih jauh dengan terkait dengan pemodelan sistem dinamik ini, pada dasarnya dia nanti akan berkaitan dengan sistem AHP ya. Mungkin teman-teman udah pada dengar ya, apa namanya, analitik hierarki apa namanya, ya itu ya, atau ISM ya. Nah itu salah satu metode-metode untuk menentukan komponen-komponen apa saja yang dianggap penting ya, komponen apa saja yang dianggap penting dari permasalahan yang kita angkat gitu ya. Nah, langkah kedua adalah kita membangun hipotesis dinamik ya, yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari masalah yang termaksud ya. Setelah kita mempunyai masalah, setelah kita mengidentifikasi ya, komponen-komponen apa saja yang penting ya, komponen-komponen apa saja yang berpengaruh terhadap permasalahan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita saling menghubungkan komponen-komponen itu ya. Misalkan komponen apa namanya, limbah dari industri ya. Limbah industri dia berhubungan dengan atmosfer misalnya. Kemudian atau limbah industri berhubungan dengan pencemaran air gitu ya. Nanti akan dikaitkan menjadi sebuah biasanya dengan sebuah tanda ya, dengan sebuah garis ya. Nanti akan kita lihat lebih jauh, maka nanti akan terbentuk suatu sistem yang namanya causal loop diagram ya. Di sana kita lihat hubungan sebab akibat dari komponen-komponen ini ya. Apakah dia akan hubungannya meningkatkan ya, plus atau negatif ya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian setelah kita mengetahui hubungannya, maka kita akan membuat struktur dasar grafiknya, kemudian melengkapi grafik-grafiknya dengan berbagai komponen-komponen yang apa namanya, yang mendukung ya. Misalkan komponen, salah satu komponennya adalah laju kelahiran ya. Laju kelahiran tentu dia apa namanya, membutuhkan komponen pendukung seperti laju kelahiran gitu ya. Komponen variabel laju kelahirannya, konstanta laju kelahirannya gitu ya. Maka dari konstanta laju kelahiran ini kita akan mengetahui berapa laju kelahiran tiap tahunnya gitu ya, dan lain sebagainya. Setelah kita mengidentifikasi berbagai apa namanya, komponennya, kemudian kita udah menghubungkan komponen-komponen tersebut ya, kemudian baru selanjutnya kita mentransformasikan atau mentranslate grafik itu ke dalam sistem dinamik ya. Sistem dinamik ini aplikasinya ya. Nah, berbicara mengenai aplikasi sebenarnya sangat banyak sebenarnya. Aplikasi terkait sistem dinamik ya. Ada Stella ya, yang mungkin akan kita cobakan nanti. Ada PowerSim, ada Fansim, ada Dynamo ya. Ada Pascal juga, itu bisa juga, dan lain sebagainya ya. Nah nanti kita akan mencoba juga kalau misalkan ada waktu untuk apa namanya, mensimulasikan di Stella ya. Satu studi kasus. Nah, ini adalah beberapa aspek penting ketika kita bicara mengenai sistem dinamik ya, bahwa seperti namanya ya, sistem dinamik, maka kita harus berpikir seperti sistem ya. Kita harus berpikir seperti sistem ya. Namanya software ya, software sistem dinamik, ya dia hanya tahu tambah kali, tambah kurang kali bagi ya. Dan turunan-turunannya ya, hanya mengetahui sistem-sistem numerik ya.
Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia yang membangun sebuah sistem dinamik juga harus bisa berpikir seperti sistem itu ya. Makanya nanti kita hubungkan dengan statistik biasanya ya. Statistik untuk membangun persamaan-persamaan yang dasarnya 4 tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itu, ya awal sebelum kita membangun kepersamaan itu, ya kita harus tahu dulu. Aspek pentingnya adalah kita harus tahu dulu hubungan sebab akibat dari masing-masing komponen itu ya. Jadi saya udah lumayan banyak mengulang-ulang kata-kata sebab akibat ini ya. Karena ini memang salah satu hal yang penting ketika kita berbicara mengenai sistem dinamik ini gitu ya. Kemudian fokus pada keterkaitan umpan balik ya. Kemudian di antara komponen-komponen sistem. Jadi komponen-komponen yang kita pilih itu ya komponen-komponen penting ya, komponen-komponen yang dianggap sangat berpengaruh terhadap permasalahan kita ya. Ketika komponen itu hilang, maka permasalahan yang kita angkat tidak terselesaikan dengan baik gitu ya. Maka ya kita harus jeli bagaimana memilih komponen-komponen penting ini ya. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya membuat batasan sistem untuk menentukan komponen yang masuk dan tidak dalam sistem ya. Nah, ini sangat penting juga. Batasan dari sistem dinamik itu ya. Seperti yang rekan-rekan tahu bahwa pada dasarnya sistem yang ada di bumi ini itu pada dasarnya saling berkaitan ya. Kalau kita telusuri lebih jauh, mungkin ketika kita bicara mengenai lingkungan, lingkungan berkaitan dengan sistem tata kota ya. Tata kota nanti berhubungan dengan mungkin aspek-aspek sipil ya, atau berhubungan dengan aspek meteorologi dan aspek-aspek lainnya, dan itu pada dasarnya saling berkaitan ya. Nah, oleh karena itu kita harus membatasi membatasi komponen-komponen yang akan kita hitung nantinya gitu ya. Makanya nanti akan ada suatu konsep lain yang namanya system thinking ya. Nanti akan disinggung sedikit terkait dengan system thinking, karena ya seperti yang rekan-rekan tahu ya, ketika kita berbicara terkait dengan sistem dinamik ini ya sangat banyak komponen-komponen yang harus kita kuasai ya, harus kita pahami terlebih dahulu ya. Baik itu terkait dengan pemilihan komponen penting gitu ya. Terus bagaimana menerapkan sistem statistiknya, bagaimana kita berpikir secara sistem ya, sistem thinking. Nah, itu juga merupakan salah satu skill yang penting ketika kita membangun sistem dinamik ini ya. Jadi ketika kita membangun sistem dinamik ya tidak serta-merta kita dapat komponen, kita hubungkan, kita masukkan ke sistem software ya. Tidak serta-merta seperti itu, tapi ada urutan-urutannya, ada sistematisnya agar hubungan yang kita bangun, yang kita akan bangun di sistem dinamik itu saling berkesinambungan ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini terkait dengan hubungan sebab akibat ya. Jadi berpikir sebab akibat adalah kunci dalam mengorganisir ide-ide dalam sistem dinamik itu ya. Jadi ini memang salah satu komponen penting ya. Bagaimana kita memahami sebuah komponen ya. Contohnya komponen air ya, kemudian komponen tata kota ya, komponen udara. Nah, kita harus tahu bagaimana masing-masing komponen ini saling berhubungan ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, ini adalah kata kuncinya. Mungkin rekan-rekan bisa menggunakan kata kunci ini. Apakah komponen air menyebabkan berpengaruh gitu ya terhadap komponen udara gitu ya? Apakah komponen industri mempengaruhi kualitas udara gitu ya? Nah, itu beberapa kata kunci yang mungkin rekan-rekan bisa gunakan dalam menyusun nantinya yang namanya causal loop diagram ya, atau hubungan diagram sebab akibat antar komponen ya. Nah, contoh simpelnya ya seperti ini ya. Makan bertambah berat badan ya. Apakah ketika kita makan akan menyebabkan bertambah berat badan gitu ya? Atau apakah berat badan mempengaruhi kesehatan manusia gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini salah satu keyword yang mungkin bisa rekan-rekan gunakan ketika membangun sebuah causal loop diagram. Nah, kemudian ini itu tadi terkait dengan hubungan sebab akibat. Kemudian ada konsep selanjutnya yang dinamakan dengan feedback ya. Jadi feedback ini berpikir sebab akibat itu tidak cukup ya.
tidak hanya ketika kita membangun sistem dinamik, berpikir sebab akibat itu tidak cukup ya, tidak cukup. Tapi kita harus tahu umpan baliknya ya. Apakah dia mempengaruhinya seperti apa gitu ya. Contohnya industri mempengaruhi udara itu seperti apa gitu ya. Apakah akan ada sebuah sistem ya, sebuah sistem yang terbentuk ya, sebuah sistem yang terbentuk sehingga dia kembali lagi ke kondisi awalnya. Contohnya yang teman-teman rekan-rekan lihat ya, ketika laut dipanasi oleh radiasi matahari terjadi evaporasi, evaporasi terjadi awan, awan kemudian berkumpul ya, aglomerasi, kemudian hujan turun kemudian dia kembali lagi ke laut gitu ya. Jadi ini merupakan suatu sistem atau sebuah siklus lingkaran yang tidak ada hentinya ya, tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Nah ini merupakan sebuah, kita sering menyebutnya adalah sebuah feedback atau umpan balik ya. Jadi ini merupakan suatu siklus yang tidak ada hentinya gitu ya. Dia terus berproses, kemudian kembali lagi ke kondisi awalnya, kemudian berproses lagi dan kembali lagi ke kondisi awalnya gitu ya. Nah, itu yang biasanya umpan balik ya. Jadi umpan balik ini untuk mengatur atau mengendalikan sistem ya. Tujuannya yaitu berupa suatu sebab yang terlibat dalam sistem namun dapat mempengaruhi dirinya sendiri ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia balik lagi ke kondisi awalnya ya. Jadi, ketika kita membangun hubungan sebab akibat tadi, ya, rekan-rekan harus paham dulu bagaimana mengidentifikasi permasalahan ya. Ketika mempunyai masalah, kita harus mengidentifikasi dulu, kita breakdown dulu komponen apa saja. Setelah itu kita lakukan umpan balik ya, kita lakukan hubungan sebab akibat antar komponen. Kemudian kita identifikasi apakah ada umpan balik atau feedback dan semacam dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada 3 komponen yang udah yang harus diterapkan ya. Nah, kemudian ya ini contohnya ya, causal loop diagram, kita sering sebutnya CLD ya. Contoh sederhananya antara gaji dan kinerja ya. Ketika gaji dan kinerja apakah saling berpengaruh atau tidak gitu ya. Pengaruhnya seperti apa gitu ya. Apakah dengan meningkatnya gaji, kinerja akan semakin baik, gitu ya. Atau sebaliknya, apakah dengan kinerja semakin baik atau meningkat, apakah gaji akan semakin naik, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu hubungannya bagaimana ya. Simpelnya seperti itu. Contoh lainnya ya yang sebelah kanan ini ya, antara lelah dan tidur ya. Ketika kita lelah, maka dia akan memicu kita untuk tidur ya. Ketika kita over lelah ya, nah, maka kita akan menyebabkan tidur ya. Nah, ketika tidur, maka kita akan mengurangi lelah tersebut ya. Maka ketika lelah, maka kita akan menyebabkan tidur ya. Maka ini hubungannya positif nanti ya. Nah, ketika tidur, maka dia akan mengurangi lelah kita ya. Nah, ini hubungannya negatif ya. Nah, kalau kita bicara lebih jauh, nanti akan ada penandanya. Penanda causal loop diagram ini. Biasanya ditandai dengan plus dan minus ya. Plus jika menyebabkan naik ya, akibatnya akan naik, ada hubungan menaikkan sesuatu ya. Jika penyebab turun, maka akan turun juga gitu ya. Nah, kalau yang negatif, jika penyebab naik, maka akibatnya turun gitu ya. Jadi dia saling berkebalikan. Nah, jika penyebab turun, maka akibatnya naik gitu ya. Berbeda dengan yang positif tadi, ketika turun, yang akibatnya juga turun ya. Ketika penyebabnya naik, maka akibatnya juga naik ya. Itu perbedaan antara plus dan minus. Nah, inilah yang harus rekan-rekan ketika membuat causal loop diagram ya, ini penanda ini biasanya wajib ya untuk dituliskan agar ketika causal loop diagram ini kita share ke orang lain ya, orang lain paham ya hubungannya bagaimana gitu ya. Apakah sesuai dengan wilayah atau kondisi wilayah kajiannya atau tidak gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu komunikasi juga ya, komunikasi antar peneliti gitu ya. Ketika mereka saling share causal loop diagram dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terkait dengan item-item ya. Nanti kita juga akan diperkenalkan juga
beberapa item yang terkait dengan stela ya nanti ya. Ada 4 item utama ya. Namun pada dasar itu item-item tersebut itu terdiri dari 2 ya, exogenous dan endogenous ya. Nah, kalau exogenous ya item tersebut dia hanya mempengaruhi komponen yang lain ya, tapi dia tidak mempengaruhi dirinya sendiri ya. Nah, contohnya yang sunlight ini ya. Sunlight ini dalam artian dia mempengaruhi sunlight reaching each plant ya, tapi tidak ada panah yang mengarah ke dia ya. Jadi dia hanya tunggal mempengaruhi komponen yang lain ya. Gampangnya seperti itu ya. Nah, kalau endogenous ya dia dipengaruhi oleh komponen lain ya. Contohnya density of plant ya. Dia dipengaruhi oleh sunlight reaching each plant ya. Karena ada panah yang masuk ke komponen itu ya. Jadi artinya ketika kita menghitung density of plants, maka komponen sunlight reaching each plant itu akan terlibat di dalamnya ya, akan terlibat dalam perhitungannya. Nah, kalau exogenous dia hanya mempengaruhi komponen lain, di mana dirinya sendiri tidak dipengaruhi oleh komponen lain ya. Nah, contohnya sunlight tadi ya, sunlight dia mempengaruhi ini, tapi dia tidak dipengaruhi oleh komponen lain. Artinya dia tidak ada komponen lain yang masuk ke dalam perhitungan sunlight ini ya. Nah, biasanya ini lebih ke konstanta-konstanta ya, konstanta-konstanta atau variabel-variabel dalam suatu persamaan. Itu exogenous dan endogenous item. Nah, ini contoh dari selanjutnya ya, CLD dengan state feedback loops ya, self-regulated biosphere. Nah, ini contohnya, contoh sederhana ya, pembentukan awan dan terjadinya hujan. Ketika terjadinya ada sinar matahari, maka dia akan meningkatkan temperatur bumi ya. Temperatur bumi maka akan meningkatkan evaporasi ya, evaporasi dan terbentuk awan ya. Awan akan semakin banyak ya. Ketika awan semakin banyak, maka dia akan menutupi dari sinar matahari ya. Maka dari ini kita akan mengetahui bahwa sebentar. Maka dari ini kita akan tahu ya bahwa komponen ini dia hubungannya negatif ya. Komponennya negatif ya. Karena dari sinar matahari nanti akhirnya dia akan berkurang ya intensitasnya sampai ke bumi ya. Diakibatkan karena peningkatan dari clouds ini ya. Nah, berbeda dengan komponen-komponen lain. Contohnya ini adalah siklus yang feedback yang positif ya. Feedback positif karena ketika matahari naik, evaporasi naik, ya, maka awan terbentuk ya. Awan terbentuk, awan akan meningkatkan hujan, hujan akan meningkatkan jumlah air yang ada di di bumi ya. Nah, nanti ketika air banyak di bumi, maka nanti akan ini lagi ya, evaporasinya akan banyak lagi ya. Kira-kira seperti itu. Karena dia adalah fungsi dari jumlah air yang ada di bumi. Maka di sini kita sebut sebagai siklus positif gitu ya. Nah, ini adalah siklus positif dan ini contoh dari siklus negatif ya. Atau feedback positif dan feedback negatif gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya gitu ya. Ini juga berguna ketika kita memahami bagaimana siklus itu terjadi ya. Bagaimana interaksi antar komponen itu terjadi. Ya. Bagaimana hubungan sebab akibat dari komponen itu terjadi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh yang lain ya. Causal loop dengan kecukupan pangan ya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan persamaan-persamaan ya. Ketika kita contohnya lahan sawah ya. Nah, lahan sawah dengan pemukiman dan bangunan ya. Nah, itu bagaimana sih kita mengenerate persamaannya gitu ya. Mungkin ya kalau misalkan terkait dengan fisik ya, bagaimana proses infiltrasi misalnya, infiltrasi kemudian proses evaporasi, yaitu pada dasarnya ada hitung-hitungannya ya, ada hitung-hitungannya secara fisika ya. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang seperti ini ya, misalkan peningkatan jumlah bangunan ya, peningkatan jumlah bangunan terhadap lahan sawah ya. Nah, bagaimana cara kita mengenerate persamaan-persamaannya ya. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi bahwa kita mendekatinya menggunakan metode statistik biasanya ya. Nah, ketika kita mempunyai suatu time series data, misalkan kita mempunyai time series data bangunan dari tahun 2000 misalkan ya.
kemudian kita punya data luasan sawah misalnya dari tahun 2000. Nah, dari komponen ini kita bisa mengenerate persamaan ya. Nah, mungkin rekan-rekan udah mempelajari juga ya terkait dengan salah satu metode statistik yaitu least square regression ya, di mana dalam least square regression itu ada metode-metode seperti linear regression, rekan-rekan bisa menggunakan polynomial regression ya, bisa menggunakan Newton regression atau Lagrangian regression dan berbagai regression lainnya ya. Nah, dari regression itu ya tentunya kita mencari persamaan terbaik ya, mencari persamaan terbaik dari hubungan antara mungkin dua variabel ini ya, atau kalau misalkan dia dipengaruhi oleh banyak variabel ya, maka nanti komponen dependennya ya atau komponen X ini akan semakin banyak gitu ya. Kalau dia kalau panah masuknya ini banyak ya, contohnya produksi padi ya. Nah, produksi padi berarti nanti kita akan cari tahu dulu produktivitasnya berapa, lahan sawah berapa ya, indeks penanaman berapa, bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Atau konsumsi ya. Konsumsi kita harus tahu dulu produksi beras berapa, impor berapa, kemudian kebutuhan beras berapa ya, sehingga kita bisa mengenerate berapa konsumsinya gitu ya. Nah, untuk mengenerate persamaan itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan salah satunya pendekatan regresi gitu ya. Regresi, kira-kira seperti itu ya. Simpelnya. Nah, berbicara lebih lanjut terkait dengan sistem dinamik ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa selain rekan-rekan harus paham bagaimana causal loop diagram, rekan-rekan harus paham bagaimana feedback itu terjadi dalam sebuah sistem. Kemudian sudah paham juga bagaimana mengenerate persamaan-persamaan ya, terutama biasanya terkait keterkaitan antara komponen-komponen yang sifatnya ekonomis atau sosialis ya. Nah, konsep selanjutnya yang harus rekan-rekan pahami adalah ya ada satu konsep yang namanya adalah system thinking ya. Pada dasarnya kalau kita bicara mengenai system thinking ini ya dia berkaitan dengan penyederhanaan permasalahan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika kita pada dasarnya seluruh komponen yang ada di bumi ini dia saling berkaitan ya. Ketika kita bicara mengenai air ya dia berkaitan dengan industri ya, berkaitan dengan atmosfer nantinya ya. Kemudian mungkin berkaitan dengan lahan, berkaitan dengan topografi dan lainnya ya. Nah, oleh karena itu di sini kita harus membatasi ya, membatasi komponen-komponen atau menyederhanakan berbagai permasalahan-permasalahan itu ya, agar komponen-komponen yang terlibat dalam sistem dinamik itu tidak terlalu kompleks ya, karena ya pada dasarnya semakin kompleks ya semakin ini perhitungannya akan semakin banyak ya, perhitungan semakin banyak dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu dilakukanlah penyederhanaan ya. Nah, sebenarnya sistem dinamik ini ya seperti namanya dia adalah pemodelan ya. Tidak hanya sistem dinamik, tapi model fisik juga seperti itu ya. Model fisik juga melakukan penyederhanaan ya. Namanya model ya, dia hanya kayak mirror ya, atau dia hanya mencoba mensimulasikan suatu fenomena ya berdasarkan kemampuan dari yang membangunnya gitu ya. Oleh karena itu apapun modelnya ya intinya model itu adalah penyederhanaan ya, penyederhanaan apapun modelnya gitu ya. Ya kembali lagi ke kemampuan masing-masing individunya gitu ya. Nah, di sini dengan menyederhanakan permasalahan, dengan menyederhanakan komponen ya, ya tentu ini akan mempermudah pekerjaan kita tentunya ya. Tentu komponen-komponen yang kita sederhanakan juga komponen yang mungkin tidak terlalu berpengaruh ini ya, tidak berpengaruh penting terhadap permasalahan itu sendiri. Ya. Nah, ketika rekan-rekan udah tahu ya bagaimana cara membangun sistem dinamik, mulai dari identifikasi masalah, kemudian causal loop diagram, mengidentifikasi komponen, kemudian bikin causal loop diagram. Setelah rekan-rekan tahu causal loop diagram, hubungan sebab akibatnya juga sudah dihubungkan, sudah diidentifikasi juga proses feedback-nya itu bagaimana.
Setelah itu persamaannya sudah di-generate ya, bisa menggunakan regresi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita mentranslatekannya atau memindahkannya ke tools sistem dinamik ya. Ya, tools sistem dinamik ya seperti yang saya sampaikan di awal juga sangat banyak ya. Rekan-rekan bisa menggunakan Excel pada umumnya, bisa menggunakan Turbo Pascal, bisa menggunakan PowerSim, Fansim ya, Dynamo ya, Stella ya, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya pribadi sudah mencoba beberapa software ya. Ada Fansim, saya juga pernah coba, Stella juga pernah saya coba, PowerSim juga pernah saya coba ya. Namun ya Stella merupakan salah satu model yang saya rasa ya, ini lebih ke subjektif ya. Saya rasa lebih user friendly ya, user friendly dan mudah digunakan nih. Nah, kira-kira seperti itu. Karena dari sisi tampilan, dari segi apa namanya tools-tools yang digunakan dari dan lain sebagainya ya. Dan tutorial-tutorialnya juga sudah banyak di misalkan di YouTube, di Google ya, udah banyak tutorial-tutorial. Dan apa namanya cara membangun model sistem dinamik juga banyak tutorial-tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan salah satu model sistem dinamik ya dari sekian banyak model, yaitu model Stella ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, model Stella merupakan salah satu model yang saya rasa cukup cukup mudah digunakan karena ya tampilan grafisnya, tools-tools yang tersedia dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau lihat sejarahnya ya model Stella ini udah dikembangkan dari tahun 1984 ya. Di awalnya itu dia menggunakan Macintosh ya, aplikasi Mac ya. Sekarang seiring berjalannya teknologi dan ini ya teknologi, maka model Stella bisa digunakan di Linux juga, bisa di Windows juga ya. Kira-kira seperti itu. Nah, pada dasarnya Stella ini aplikasi berbayar ya, aplikasi berbayar, namun karena ada license ya, jadi rekan-rekan nanti bisa menggunakannya, bisa mencoba-coba ya, mencoba-coba untuk membangun sebuah sistem dinamik ya, tentu dengan permasalahan-permasalahan sesuai dengan keahlian masing-masing gitu ya. Nah, ketika kita membuka Stella ya, berbicara lebih lanjut terkait dengan Stella ya, nanti rekan-rekan akan melihat ada 4 menu utama ya. Ada 4 menu utama, nanti kita coba lihat langsung ya. Coba lihat langsung. Ada interface ya. Singkatnya interface ini untuk tampilan ya, tampilan visualisasi, map, itu biasanya untuk menggambarkan hubungan sebab akibat dari apa namanya dari masing-masing komponen ya, masing-masing komponen yang terlibat. Kalau bagian model ya, nah bagian model ini itu lebih ke nantinya apa namanya menginput persamaan-persamaan gitu ya, koefisien-koefisien dan lain sebagainya ya. Nah itu di bagian model ya. Nanti di bagian equation itu nantinya dia akan mengenerate secara otomatis ya. Jadi persamaan-persamaan yang sudah kita input di bagian model nanti akan bisa terlihat di bagian equation. Nah, komponen pentingnya ada 4 ya pada dasarnya. Untuk basic ada 4 ya. Ada stok ya. Stok itu nanti fungsinya untuk akumulasi ya. Contohnya akumulasi jumlah penduduk ya. Akumulasi dari kualitas air ya, kualitas udara, kemudian penumpukan sampah, akumulasinya berapa ya, itu nanti di stok ya. Atau singkatnya dia adalah sebuah benda ya, kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, kalau flow ini akan mengubah komposisi dari komposisi dari stok ini ya. Apakah dia akan menambah atau dia akan mengurang gitu ya. Nah, kalau converter itu lebih ke konstanta ya, konstanta, equation dan lain sebagainya. Kalau connector dia menghubungkan antar komponen ini gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana kita menginput datanya, nanti kita akan cobakan juga ya. Nah, kemudian ya ini contoh-contohnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa sistem itu terdiri dari sub-subsistem ya. Nah, kita bisa mulainya dari bottom up atau top down ya. Nah, kita mulai dari bawah, apakah submodel
kita mulai dari apa namanya tema utamanya, misalkan pencemaran udara ya. Contohnya di sini adalah pencemaran udara di Kota Bogor ya, pencemaran udara di Kota Bogor. Nah itu yang menyebabkan pencemaran di Kota Bogor apa saja sebenarnya. Nah, dari sana kita mulai mengidentifikasi ya, apakah dari transportasi, apakah dari industri, apakah dari domestik ya, dan lain sebagainya ya. Tentu ada juga yang menyerap CO2 itu sendiri ya. Contohnya dari pohon ya, dari hutan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita mulai dari subsistem ya, dan akhirnya kita hubungkan menjadi sebuah sistem ya, sebuah sistem yang saling berhubungan. Nah, sekarang saya mau mencobakan sebelum mencobakan sebuah kasus terkait dengan apa namanya jumlah penduduk ya, total populasi di suatu wilayah ya. Nah, kemarin rekan-rekan udah dibagikan software ya, udah dibagikan software semuanya ya. Dari panitia kemarin udah membagikan software ya, sudah ya? Udah, Pak. Nah, udah ya. Nah, kalau udah silakan diinstal ya, silakan diinstal. Nah, di sini ada registrasi number-nya, silakan di input nantinya registrasi number. Nah, ini bisa digunakan nantinya registrasi number-nya. Nah, kemudian ya, ini sebelum kita mulai ke contoh ya, kita penerapannya, kita coba aplikasi Stella-nya ya. Ketika rekan-rekan membuka aplikasi Stella ya, tampilannya kira-kira seperti ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada komponen apa namanya? Ada komponen interface ya, map, model, equation ya. Nah, interface dia lebih ke tampilan ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kemudian dari map ya terdiri dari hubungan tadi ya, hubungan sebab akibat ya. Maaf, Pak. Kendalanya masih PowerPoint. Oh, masih PowerPoint ya? Oh, sorry. Iya. Makasih, Pak. Satu-satu ya. Nah, ini udah kelihatan ya? Ini contohnya ya. Udah, Pak. Contoh sistem dinamik untuk manajemen air dan pertanian misalkan ya. Nah, ketika rekan-rekan membuka Stella ya, pada awalnya sebenarnya kosong ya. Jadi ini contoh yang sudah saya bikin ya, terkait dengan sistem manajemen air dan pertanian ya. Nah, kalau di interface tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa isinya adalah tampilan ya, tampilan. Nah, nanti di sini kita bisa mengatur variabel-variabel yang sensitif dan tidak sensitif ya, untuk melihat perubahan-perubahannya gitu ya. Nah, kemudian di bagian map ya seperti tadi terdiri dari subsistem ya. Subsistem terdiri dari berbagai komponen-komponen, komponen yang saling berhubungan ya, saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, contohnya ini ada subsistem sumber daya air ya, subsistem sumber daya air, kemudian di bawahnya ada dinamika populasi, kemudian di bawahnya lagi ada lahan pertanian ya. Ini adalah tiga subsistem penting yang saya libatkan ya. Kalau misalkan rekan-rekan mau melibatkan subsistem lain ya silakan gitu ya. Tentu rekan-rekan juga harus mengetahui dulu komponen yang berpengaruh di subsistem itu apa saja gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ketika kita sudah mengenerate hubungannya seperti ini ya, contohnya apa namanya? Nah, ini contohnya ya, bahwa kelahiran itu dipengaruhi oleh laju kelahiran ya, jumlah penduduk gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu hubungannya ya. Komponen ini berpengaruh ke komponen B, misalkan ya, komponen B rupanya berpengaruh ke komponen C gitu ya. Nah, setelah kita membangun ini hubungan sebab akibat ya, kemudian kita pindah ke bagian model ya. Nah, di bagian model ini ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini isinya adalah persamaan-persamaan ya. Contohnya kita lihat di laju kelahiran ya. Nah, rupanya di laju kelahiran itu ada persamaan bahwa laju kelahiran awal dikali pengaruh pangan tersedia terhadap laju kelahiran ya. Nah, jadi ini pada dasarnya terdiri dari persamaan-persamaan yang saya sampaikan tadi ya. Ada 4 komponen tambah kali
kurang bagi ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, pada dasarnya seperti itu. Nah, nanti juga ada kalau misalkan mau absolut ya, kemudian mau if then ya. Nah, di sini juga ada built-in-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di bagian equation ya, equation isinya adalah dia akan mengenerate persamaan-persamaan yang sudah kita bangun di bagian model gitu ya. Jadi equation ini dia udah otomatis, kita tidak perlu mengotak-atiknya lagi gitu ya. Nah, kalau kita balik ke interface ya, tinggal di running, maka dia akan memperlihatkan hubungan yang kita plot nanti ya, hubungan total populasi, kemudian ketersediaan air permukaan, kemudian kebutuhan air pertanian dan lain sebagainya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh kedua yang mau saya lihatkan adalah berkaitan dengan KLHS itu sendiri ya. Nah, yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sistem dinamik ini merupakan salah satu tools yang atau instrumen yang akan digunakan ya. Jadi sudah cukup diakui ya, sudah diakui untuk misalkan rekan-rekan mau mengembangkan sistem dinamik ya. Nah, ini kebetulan saya kembangkan ketika masih di PSH dulu ya. Di PSH dulu membangun sistem dinamik ya. Saya merujuk ke salah satu website ya. Mungkin rekan-rekan bisa nanti searching juga website Pelikan ya. Nah, saya merujuk ke sana bagaimana hubungan antar komponen ya, kemudian bagaimana kondisi TPB di suatu wilayah ya, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian pada dasarnya ya seperti ini ya, dia terdiri dari berbagai komponen-komponen yang penting ya. Nah, kemudian setelah di generate ya, setelah dihubung-hubungkan, maka nanti kita akan mengetahui ininya ya. Di bagian model kita masuk input persamaan-persamaannya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian nanti di equation dia akan mengenerate sendiri. Dan terakhir di bagian interface dia akan running ya. Bagaimana kondisi di suatu kondisi TPB di suatu daerah gitu ya. Karena ya ini merupakan salah satu tools yang mungkin cukup worth it ya teman-teman pelajari untuk teman-teman rekan-rekan kembangkan ya. Ya nanti ya kalau saya lihat ya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi ya mungkin sistem dinamik ini menjadi salah satu tools yang powerful ya mungkin salah satunya di KLHS ya. Karena ya ini juga sudah dipakai di KLHS RPJMN kemarin ya. Dan ya juga sudah diperkenalkan ke berbagai daerah ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini contohnya sampai TPB 17 gitu ya. Ini contohnya ya. Kemudian kita coba sedikit simulasi ya. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang sudah menginstal Stellanya, silakan dibuka Stellanya ya. Stellanya. Sembari saya juga menjelaskan beberapa komponen-komponen yang saya sampaikan tadi ya. Saya sampaikan tadi. Sebentar. Share. Nah, ketika rekan-rekan membuka aplikasi Stella ya, tampilan awalnya ya seperti ini ya. Tampilan awalnya kosong semuanya ya. Kosong semuanya. Nah, semuanya kosong ya untuk tampilan awalnya. Nah, nanti biasanya ketika kita mau membangun sebuah model ya, kita mulai di bagian map dulu ya. Kita mulai dari bagian map, kita cari tahu hubungan sebab akibat dari sebuah permasalahan ya. Contohnya di kasus ini kita coba melihat bagaimana jumlah penduduk di suatu wilayah dari tahun ke tahun misalkan ya. Nah, ketika rekan-rekan membuka map, maka di bagian atas ini ada beberapa komponen ya. Komponen yang beberapa sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada stok namanya ya. Stok. Nah, ini yang fungsinya tadi ya sebagai akumulasi ya. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah menginstal, silakan sembari mencoba juga ya. Nah, di kasus kali ini kita mau mengetahui berapa jumlah penduduk di suatu wilayah misalkan ya. Maka yang akan terakumulasi adalah jumlah penduduk ya dari tahun ke tahun gitu ya.
Nah, setelah kita mengetahui jumlah penduduk, komponen apa saja yang mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah ya. Nah, misalkan, di sebelah stok, kalau rekan-rekan lihat, itu ada flow ya. Flow yang fungsinya kerja tadi ya, dia akan mempengaruhi komposisi atau nilai dari stok itu sendiri. Nah, kalau di sebelah flow itu ada converter ya, ada converter. Dia biasanya sebagai konstanta. Di sebelah converter itu ada konektor yang menghubungkan antar komponen. Nah, untuk modul ini dia hanya biasanya sebagai hiasan aja sih untuk membatasi subsistem ya. Nah, kalau yang tanda tanya ini untuk tombol-tombol, biasanya untuk variasi juga ya, untuk agar tampilannya lebih bagus gitu ya. Kemudian di sebelahnya sektor frame untuk subsistem juga. Nah, khusus untuk ini, di bagian ini itu adalah tools-tools untuk visualisasi atau tampilan. Nah, bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan table ya. Nah, yang dua ini untuk indikator-indikatornya saja ya. Jadi kita bisa merubah-rubah komponen-komponennya. Misalkan laju kelahiran kita mau merubahnya nilainya secara langsung bisa menggunakan numeric display gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sebelahnya ini untuk hiasan saja ya. Bisa untuk text box ya, untuk tulisan mau dikasih judul atau apa itu bisa ya. Nah, ini kalau mau input gambar juga bisa ya. Nah, ini untuk row, di sebelahnya untuk ngasih warna ya. Di sebelahnya lagi untuk delete ya, delete. Nah, kalau sebelahnya lagi untuk shadow ya, shadow ghost ya. Jadi kalau shadow ini, kalau saya shadow contohnya ini, nah maka nanti nilai dari jumlah penduduk yang ini sama saja dengan nilai penduduk yang ada di sini ya, yang ada di sebelah kanan ini, yang saya shadow ini. Nah biasanya untuk shadow ini ya untuk mempercantik tampilan saja gitu ya, agar tidak biasanya kan kalau sistem dinamik kalau sudah kompleks komponennya banyak, maka nanti ketika kita menggunakan konektor ya, nah biasanya nanti dia akan saling bersilangan ya. Nah itu biasanya secara visualisasi tidak bagus ya. Oleh karena itu biasanya salah satu triknya adalah kita memindahkan menggunakan shadow ini ya. Kita menggunakan shadow ini, kita pindahkan kemana gitu ya, agar tidak terjadi persilangan antar konektor gitu ya. Tapi pada dasarnya seperti yang saya sampaikan di awal adalah komponen utamanya adalah ada di 4 awal ini ya, 4 awal ini. Ada stock, ada flow, ada converter, ada konektor ya. Konverter, ada konektor ya. 4 komponen ini yang sangat penting ya. Sedangkan komponen-komponen lainnya ya nanti silakan akan pelajari kembali karena ini lebih ke visualisasinya gitu ya. Untuk mempercantik visualisasinya gitu ya. Nah, kembali lagi ke kasus yang kita cobakan tadi, misalkan kita mau jumlah penduduk ya. Misalkan jumlah penduduk di suatu wilayah itu misalkan dipengaruhi oleh laju kelahiran ya, seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita menggunakan flow ya. Flow inilah yang akan merubah komposisi atau komponen dari jumlah penduduk ini ya. Jumlah penduduk yang akan merubah akumulasi dari jumlah penduduk ini ya. Nah, di sini kita bisa ganti namanya, misalkan di sini kelahiran ya. Nah, kalau di sini misalkan kematian gitu ya. Kelahiran, kematian ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, maka kita tinjau satu-satu ya. Kita tinjau satu-satu bahwa kelahiran ini ya dia akan dipengaruhi misalkan oleh laju kelahiran gitu ya. Laju kelahiran. Nah, kematian juga dipengaruhi oleh laju kematian misalkan. Nah, ini salah satu contoh sederhana ya. Saya juga sudah bikin beberapa tutorial ya. Beberapa tutorial mungkin nanti akan saya share juga. Akan bisa mulai dari hal-hal sederhana ya, hal-hal yang simple. Ya, untuk tahap-tahap awal mungkin tidak perlu dulu mulai dari yang bagaimana cara mengerjakan TPB gitu ya. Bagaimana menghitung daya dukung, daya tampung gitu ya. Ya, itu perlu ya, itu worth it ya. Tapi untuk tahap awal bagi yang baru awal-awal mempelajari sistem dinamik ya saran saya sebaiknya menggunakan mulai dari hal-hal yang simple dan sederhana dulu gitu ya. Kira-kira seperti itu.
Nah, misalkan laju kelahiran dia dipengaruhi adalah dengan kelahiran ya, karena panahnya masuk, maka dia nanti akan meningkatkan jumlah penduduk yang ada di stok ini ya. Nah, berbeda dengan kematian yang arah panahnya keluar, maka dia akan mengurangi jumlah penduduk yang ada di dalam stok ini gitu ya. Sedangkan laju kelahiran sendiri di masing-masing tahun itu dipengaruhi oleh konstanta laju kelahiran nanti dikali dengan jumlah penduduk gitu ya. Nah, ini contoh sederhananya ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui hubungan sebab akibat dari masing-masing komponen, nah selanjutnya kita masuk ke bagian model ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di bagian model kita akan menginput nilai-nilainya gitu ya. Nah, bagi komponen yang masih tanda tanya berarti nilai atau persamaannya belum diinputkan gitu ya. Contohnya di sini jumlah penduduk ya. Kita klik aja 2 kali, maka dia akan meminta nilainya ya. Misalkan jumlah penduduk awalnya adalah 1000 penduduk ya. 1000 penduduk gitu ya. Kemudian laju kelahiran di wilayah tersebut misalkan 0,3 ya. 0,3. Sedangkan laju kematiannya misalkan 0,15 misalnya. Ini contoh-contoh aja gitu ya. Nah, maka akan ada 2 komponen yang belum ya, ada kelahiran dan kematian ya. Biasanya kalau yang flow ini, baik flow masuk maupun flow keluar itu berisi terkait dengan persamaan-persamaan yang kita gunakan ya. Contohnya di kelahiran, ya kelahiran maka kita persamaannya adalah jumlah penduduk dikali dengan laju kelahiran ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita memasukkan persamaan di sistem dinamik setelah ini ya. Maka dia tanda tanya akan hilang ya. Kemudian kematian sendiri ya, jumlah kematian di wilayah tersebut adalah perkalian dari jumlah penduduk dikali dengan laju kematian. Nah, ini contoh aja ya, contoh sederhana yang mungkin akan bisa terapkan ya untuk di awal ya. Nah, setelah tanda tanyanya hilang semua ya, nanti di bagian equation ya nanti dia akan mengenerate sendiri ya. Kemudian kita balik lagi ke bagian interface ya. Nah, di bagian interface nanti kita akan tampilkan grafik ya. Kita pilih graph path ya. Kemudian kita atur ukurannya. Nah, kemudian dikunci ya. Nah, warna hitam di atas kita kunci. Dia tidak gerak kemana-mana. Nah, untuk menampilkan jumlah penduduk tadi ya tinggal kita klik 2 kali ya. Kita klik 2 kali di grafiknya. Nah, nanti kita pilih komponen yang akan kita tampilkan ya. Apakah kelahiran, apakah kematian, dan lain sebagainya. Tapi biasanya kita menampilkan yang stok-stok ya. Karena dia jumlahnya berubah terhadap waktu ya. Nah, kita pilih jumlah penduduk. Kita pilih judulnya ya. Jumlah penduduk misalkan ya. Skala waktunya selama 12 tahun ya. Kemudian ini untuk visualisasinya, untuk biasanya untuk mempercantik aja. Apakah mau garisnya ditebelin atau tidak gitu ya. Kalau sudah, kemudian oke. Nah, nanti tinggal dijalankan aja ya. Dijalankan, maka kita akan melihat perubahannya dari tahun ke tahun gitu ya. Selama 12 tahun gitu ya. Nah, itu contoh simpel dari sistem dinamik. Untuk dasar dari sistem dinamik ya nanti untuk sistem dinamik setelah ini kita bisa juga merubah sensitivitasnya, menguji sensitivitasnya. Misalkan ketika laju kelahirannya kita tingkatkan 50% gitu ya, atau kita turunkan 50%. Kita bikin skenario optimis misalkan ya, skenario optimis, moderat, atau yang pesimis gitu ya. Nah, itu bisa juga menggunakan tools-tools seperti sensi ini ya, sensitivitas spek gitu ya. Di sini kita atur komponen-komponen yang dianggap sangat sensitif terhadap permasalahan kita gitu ya. Dan ya itu ya salah satunya. Nah, ini contoh demo singkat ya, karena mengingat waktu juga. Saya coba